Halo parents, dengan aku Innova Melisa. Hari ini aku membahas penyebab ASI seret dan solusinya agar ASI melimpah. Pada dasarnya, jumlah produksi ASI atau supply selaras dengan demand atau permintaan ASI itu sendiri. Ada dua faktor yang menyebabkan ASI menjadi seret. Yang pertama ada faktor ibu, yang kedua faktor dari bayi. Yuk kita lihat satu-satu. Oke, faktor yang pertama adalah bayi. Pada dasarnya, jumlah hisapan bayi pada payudara menjadi indikator demand atau permintaan ASI. Semakin banyak hisapan bayi pada payudara, semakin banyak juga ASI yang akan diproduksi. Namun, ada kalanya hisapan bayi ini terganggu. Misalnya karena yang pertama, bayi itu sakit sehingga malas menyusu. Bisa juga karena bayinya kenyang, udah dikasih sufor. Bisa juga karena pelekatannya salah, sehingga bayi itu nggak optimal hisapnya. Bisa juga karena bayinya bingung puting, sering dikasih dot. Masalah-masalah di atas ini perlu ditangani dengan semestinya, sehingga hisapannya menjadi sesuai dengan kebutuhan aslinya, dan payudara bisa produksi ASI sebagaimana mestinya. Kita sebagai parents bisa membantu menstimulasi payudara untuk memproduksi ASI lebih banyak dengan pompa ASI ataupun dengan pompa manual menggunakan tangan ya. Yang kedua adalah faktor dari ibu. Ibu bisa mengalami ASI seret akibat yang pertama, terlalu lelah, udah ngurus bayi, ngurus rumah, ngurus suami, ngurus kerjaan misalnya gitu, terus dia capek banget, ASINya bisa jadi seret. Jadi bapak-bapak atau lingkungan sekitar, yuk kita sama-sama dukung ibu ya, jangan biarkan ibu terlalu lelah fisiknya. Faktor yang kedua adalah stres pada ibu. Misalnya stres punya bayi baru, rawatnya gimana, atau stres kerjaan, atau stres sama suami, atau sama temennya, bentuk tubuh, dan lain-lain juga bisa mengganggu produksi ASI. Faktor lingkungan diharapkan bisa membantu ibu untuk mendapatkan ketenangan hati sehingga proses menyusui bisa lebih optimal. Faktor yang ketiga adalah masalah kebutuhan air. Ketika kita tidak menyusui, sehari kita minimal minum 2 liter. Nah, ketika menyusui, banyak ibu-ibu yang kekurangan air. Jadi, untuk kebutuhan tubuhnya aja kurang, apalagi diberikan ke anaknya dalam bentuk ASI. So, diharapkan ibu-ibu minum minimal 3-4 liter tiap harinya. Faktor berikutnya adalah soal gizi. Sebelum menyusui saat hamil, gizi juga perlu dipersiapkan dengan baik. Begitu juga setelah melahirkan dan sedang menyusui. Kebutuhan gizi ibu menyusui jauh lebih tinggi dibandingkan ketika tidak melahirkan atau tidak hamil ya. Faktor berikutnya adalah soal keteraturan menyusui. Diharapkan ibu-ibu teratur dalam menyusui atau memompa ASINya, sehingga produksi ASI menjadi lebih teratur dan bisa stabil. Ketika nggak dipompa, produksi ASI akan menyusut karena dianggapnya nggak perlu lagi produksi. Tetapi jika menyusunya teratur atau pompanya teratur, produksi ASI akan terjaga dengan baik. Faktor berikutnya adalah hormon. Beberapa ibu menjelang menstruasi produksi ASINya menyusut. Kalau soal ini nggak perlu khawatir, begitu melewati fase menstruasi, produksi ASINya akan kembali meningkat kok. Yang berikutnya lagi ada soal struktur jaringan payudara. Ada yang kelenjar ASINya memang sangat sedikit atau nggak ada sama sekali. Tetapi faktor ini sangat jarang kok. Selain itu, ada hal yang sangat menarik yang kami alami di komunitas tips ibu hamil dan menyusui, yaitu efek penggunaan booster ASI Mom Uungs membuat ASI lebih melimpah, lebih deras, dan lebih berkualitas loh. Buat parents yang belum tahu booster ASI Mom Uung kayak apa, ini aku zoomin produknya. Kemasannya kayak gini. Jadi luarnya kerdus, dalamnya botol. Bentuknya kapsul seperti ini. Kapsul bisa langsung dikonsumsi aja ya, diminum pakai air putih. Bisa juga dibuka kapsulnya baru diminum. Tergantung kemudahan masing-masing aja.
Aturan konsumsinya simpel, sehari itu 2 kali dan masing-masing 2 kapsul. Gak heran booster ASI Mom Uung oke banget untuk membantu ibu menyusui agar ASINya lebih lancar. Karena dia mengandung yang pertama, daun kelor. Daun kelor sudah terbukti manfaatnya oke banget. Ada sumber antioksidan, turunin kadar gula darah, turunin kolesterol, cegah kanker, atasi peradangan, kontrol tekanan darah, tingkatkan imunitas tubuh, bahkan tingkatkan fungsi otak. Daun kelor oke banget untuk menjaga kesehatan kita semua. Jika dikonsumsi ibu menyusui, ibu yang sehat akan menghasilkan ASI yang berkualitas dan cukup jumlahnya. Selain mengandung daun kelor, booster ASI Mom Uung juga terbuat dari ekstrak ikan gabus loh. Ikan gabus oke banget manfaatnya untuk kita. Yang pertama memperbaiki sel yang rusak. Jadi booster ASI Mom Uung oke banget dikonsumsi oleh ibu yang baru saja melahirkan. Karena perlu banyak memperbaiki sel tubuhnya yang rusak ya. Kemudian ikan gabus juga membantu memenuhi sumber gizi dengan gizi yang sehat banget. Ini sangat diperlukan oleh ibu menyusui agar ASINya juga berkualitas. Yang ketiga, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Cairan tubuh ibu menyusui perlu dijaga keseimbangannya agar bisa menghasilkan ASI yang cukup jumlahnya. Karena manfaat sehatnya, Mom Uung booster ASI juga bagus diberikan sebagai campuran empasi loh untuk menambah gizi anak. Dibuka aja kapsulnya, taburin di empasinya. Untuk mendapatkan booster ASI Mom Uung juga relatif mudah kok. Parents bisa mendapatkannya di marketplace kesayangan parents semua. Untuk mempermudah, aku taruh linknya di deskripsi video ini ya. Tinggal klik aja dan bisa langsung meluncur ke marketplace-nya. Yang kedua adalah praktis. Bisa dibawa kemana-mana dan tinggal konsumsi. Kita nggak perlu repot siapin masakan dari daun kelor dan ikan gabus setiap harinya. Yang ketiga adalah keamanannya. Booster ASI Mom Uung pastinya aman karena sudah tersertifikasi BB POM dan sertifikasi halal. Kualitasnya pun sudah terbukti di komunitas tips ibu hamil dan menyusui. Mom Uung juga menyediakan jasa konsultasi online gratis di Instagramnya loh. Jangan lupa di follow. Linknya aku taruh di deskripsi video ini ya. Yuk mama, tetap semangat dan saling dukung sesama ibu pejuang ASI. Berikan ASI selama 2 tahun kepada anak bayi kita. ASI berkualitas bekal anak cerdas. Terima kasih ya udah nonton video aku. Semoga sharing aku bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Dah.